Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di iNews Siang. Karena sejumlah alasan beberapa daerah melaksanakan pemungutan suara susulan. Salah satunya di Tangerang Selatan, ratusan warga antusias menggunakan hak suara mereka di belasan TPS setelah tertunda akibat banjir. Empat belas tempat pemungutan suara di Tangerang Selatan, Banten serentak melaksanakan pencoblosan susulan. Tempat pemungutan suara yang mengikuti pencoblosan susulan diantaranya dilaksanakan oleh TPS 73 dan TPS 74 Pondok Maharta, Pondok Aren. Pencoblosan susulan dilakukan akibat banjir yang sempat melanda wilayah ini pada tanggal 14 Februari lalu hingga diputuskan penundaan pencoblosan. Ya sudah plong, kita sudah memilih wakil rakyat kita. Kemarin sempat ditunda, jadi baru hari ini bisa nyoblos karena banjir. PSU dilakukan karena ditemukan 4 warga dalam satu keluarga yang memiliki KTP Depok, Jawa Barat dan ikut mencoblos di TPS ini. Padahal sesuai ketentuan, pemilih di luar domisili harus masuk dalam daftar pemilih tetap tambahan. Jadi karena ada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT Penarukan, kemudian ber-EKTP itu Kota Depok, kemudian ada 4 orang itu memilih di sini. Ada berapa orang itu Pak yang melakukan? Ada 4 orang. 4 orang. Iya, diberikan 1 surat suara. Nah, yang dilakukan PSU adalah untuk suara Pilpres. Tidak seluruh wilayah Indonesia bisa menggelar pemungutan suara serentak karena berbagai alasan. Pencoblosan surat suara ditunda diantaranya karena masalah banjir, kekurangan surat suara, hingga gangguan keamanan yang tidak memungkinkan untuk diselenggarakannya pemilu. Berdasarkan laporan yang telah diterima oleh Komisi Pemilihan Umum, terdapat 668 TPS di 5 kabupaten kota pada 4 provinsi se-Indonesia yang akan berpotensi melaksanakan pemungutan suara susulan. Dari Tangerang Selatan dan Kabupaten Tegal, Nunung Purnomo, Unibar, iNews melaporkan. Dan pemirsa, langsung saja untuk melihat situasi terkini di tempat pemungutan suara susulan. Sudah bergabung bersama kami Nunung Purnomo di Tangerang Selatan, Banten. Selamat siang Nunung, bagaimana antusiasme warga untuk mengikuti pemungutan suara susulan di sana? Ya, Talita, dapat saya laporkan saat ini saya berada di TPS 73, Perumahan Pondok Maharta, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Ya, hingga kini atau saya dapat melaporkan dari pagi hari hingga saat ini antusiasme warga di perumahan Pondok Maharta, Pondok Aren yang melakukan pencoblosan susulan ini sangat antusias, begitu. Baik, Nunung, kalau kita bisa melihat di TPS 73 ini sebelumnya sempat terendam banjir. Sebelumnya bagaimanakah distribusi logistik yang dilakukan untuk kotak suara dan juga surat suara, di mana diamankannya sebelum dilakukan pencoblosan hari ini? Ya, untuk kotak suara sendiri memang sebelumnya sudah diamankan oleh petugas KPPS ini ke tempat yang lebih aman dan artinya tidak ada warga atau orang yang tidak berkepentingan untuk suara itu, gitu. Nunung, untuk jam operasional ataupun jam pemungutan suara susulan ini apakah sama seperti tanggal 14 Februari lalu, yaitu dari jam 7 sampai jam 1 siang nanti? Ya, sama begitu. Baik, lantas apa kendala dari masyarakat kalau misalkan pemungutan suara hari ini, apakah ada kendala dari warga? Kalau untuk kendala, tadi saya sempat berbincang dengan sejumlah warga, tidak ada kendala. Pasalnya pemilihan susulan ini dilakukan pada hari Minggu atau bertepatan dengan warga yang sedang libur. Begitu, Alita. Baik, terima kasih banyak Nunung Purnomo atas laporannya langsung dari Tangerang, Banten, dan selamat kembali bertugas. Ya, pemirsa, 5 tim sukses calon legislatif mendaftarkan diri ke RSUD Taman Sari, Jakarta Barat. Mereka inisiatif mendaftar untuk konsultasi kesehatan mental setelah pemungutan suara pemilu. Lima anggota tim sukses calon anggota legislatif mendaftarkan diri ke RSUD Taman Sari, Jakarta. Mereka sukarela mendaftar untuk konsultasi kesehatan mental usai pencoblosan pemilu. Pihak RSUD memberi kemudahan bagi masyarakat, khususnya penyelenggara pemilu yang hendak berkonsultasi. Sejak dibuka, sebanyak 50 orang telah mendaftar untuk mengikuti screening gratis. Jadi kami bekerja sama dengan RS Suharto Herjan Kementerian Kesehatan
dan juga dengan Puskesmas Kecamatan Taman Sari itu membuat screening 100 orang. Jadi 100 orang akan dilakukan tes kejiwaan dan stress test dengan menggunakan alat canggih HRV test atau heart rate variability test. Ini biasa dilakukan RSU Harto Herjan dan biasanya biayanya sekitar 250.000 dan ini gratis. Nanti tiap orang akan sekitar 3 menit dilakukan rekam gitu ya di tangannya dan nanti akan keluar interpretasi hasil apakah normal atau ada penyimpangan. Pasien akan menjalani perawatan di RSUD Taman Sari bila gangguan mental dinilai ringan. Namun jika gangguan mental tergolong berat, maka pasien akan dirujuk ke Rumah Sakit Herianto Herdian Grogol, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.